Shalom. Selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 sampai ayat 3. Sungguh kerajaan Allah di bumi takkan Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dan penderitaan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau sungguh mengasihi kami, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada orang berdosa, sehingga ia menderita nista dan sengsara
sampai mati di kayu salib. Kasihanilah kami, agar kami tetap teguh dan dapat bertahan dalam penderitaan, seperti anak-Mu yang Engkau kasihi itu, agar nama-Mu dimuliakan, dan juga anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 202 ayat 1. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Estomihi diambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat 6. Sebagaimana biasanya, mari kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir kita baca bersama. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Kita baca bersama. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakimnya. Sampai demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, melakukannya serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407
ayat 2 sampai ayat 3. Kau pengawas yang setia, kawan hidupku dekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil Tuhan yang sabar. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon dengarkan. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon dengarkan. Janji-Mu Kau terima kami, Allah hingga berjalan. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, pilih kami bersama. Tuhan Yesus, Juru Selamat, pilih kami bersama. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita selama ini, sering sekali kita membuat kesalahan terhadap kawan kita, orang tua kita, keluarga kita, bahkan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, mari kita datang pada pagi hari ini ke hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan dosa. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 6 sampai ayat 7.
Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Matius 7 ayat 12. Saya baca untuk kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 285 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Medan Glorious Singer.
satu ya. Dua pun enggak. Nanti ada yang menonjol, ada yang tidak. Jadi harus. Tapi nggak tahu. Iya. Kalian bilang anak-anak Kondenser ya, kondenser tapi nggak boleh dipindah-pindah. Nggak bisa dipindah-pindah. ya nggak bisa. Makanya kalau ada kamu di situ tuh Pak, Itu nggak bisa dipindah, misalnya dibongkar dari besok ini. itu terus kan. Berdiri di situ terus ya kan. Suaranya kayak senior-senior. Begini nggak mau. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus memanggil, mari segera ikutlah Dia sama kata. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus.
Kita berdoa. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Di saat kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu, yaitu firman-Mu yang berkuasa membaharui hidup kami, dan firman-Mu yang berkuasa meneguhkan iman dan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita sukacita firman Tuhan pada ibadah minggu kita hari ini tertulis pada Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Demikian bunyinya, baiklah kita dengar bersama-sama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian jemaat Kristus yang terkasih, firman Tuhan yang sama-sama kita dengar dari Markus 9 ayat 2 sampai 9. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus datang ke dunia dengan suatu tujuan, dengan suatu rencana yang jelas, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Itulah sebabnya dia menceritakan apa yang dia harus alami. Bagaimana caranya menebus manusia itu. Bagaimana caranya membersihkan dosa manusia itu. Sehingga sebelum dia mengajak ketiga murid ini ke atas gunung, kita baca pada Markus 8 mulai ayat 31 sampai seterusnya, hanya satu perikop di depan nats kita, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang akan dialami.
Sehingga kita baca Bapak Ibu di Markus 8 ayat 31, dia katakan seperti ini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Itulah yang harus dia alami, ditolak, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tentulah murid-muridnya tidak enak mendengar peristiwa seperti itu. Bagaimana seorang guru yang telah mengajar hikmat, mengajar kebenaran, mengajar firman Tuhan, tetapi mengatakan dia harus ditolak, harus dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Secara manusiawi, Petrus tidak setuju, dan juga murid-murid yang lain. Sehingga Petrus bangkit. Tetapi Yesus mengatakannya, bukan yang diberikan Allah yang kau pikirkan. Kau hanya mau menjisikkan penderitaan. Kau hanya mau kita tidak menderita. Padahal untuk menebus manusia dari kematian, anak manusia harus disalibkan, harus mati. Karena kematianlah menebus dosa-dosa manusia yang harus mati. Manusia yang berdosa itu harus mati oleh karena dosanya. Tetapi oleh karena kasih Tuhan begitu besar, diutusnyalah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia ini. Kalau Petrus berpikir, janganlah mati guruku, janganlah menderita kami. Tetapi ini adalah pemikiran iblis, kata Yesus, yang hanya mencari kesenangan, mencari kenikmatan, bukan bertanya mana jalan dan rencana Allah. Bukankah seperti itu Bapak Ibu kadang-kadang menggoda hidup kita? Kita tergiur mencari jalan aman, jalan nyaman. Kalau ada penderitaan kita sisihkan, meskipun itu benar, kita sisihkan. Karena kita kadang-kala menghindari yang sakit, menghindari penderitaan. Tetapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, anak manusia itu harus ditolak, dibunuh, tetapi dibangkitkan. Sehingga kamu yang mau mengikut aku, kata Yesus. Coba kita baca Bapak Ibu, Markus 8 ayat 34 demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalian juga kalau mengikut aku, pertama-tama harus sangkal dirimu. Sangkal pikiranmu, jangan anggap benar semua. Jangan anggap adil semua. Karena yang harus kita dengar adalah kehendak Tuhan dan suara Tuhan. Bukan kehendakku, bukan kemauanku, bukan keinginanku, tetapi keinginan Tuhan yang kita ikuti. Sehingga setiap orang harus mampu menyangkal apa yang dia rencanakan, menyangkal apa yang dia pikirkan, dan menyesuaikan dengan pikiran dan tindakan Tuhan. Dia harus mampu menyalibkan keinginannya dan memikul salib. Jadi kita Bapak Ibu diajak memikul salib. Tentulah berat salib itu dipikul. Tidak nyaman, tidak aman. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk memikul salib. Siapa yang mau disalibkan? Tentu tidak mau. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, ini jalanmu, lakukan ini. Hamba yang setia itu akan mendengarkan suara Tuhan dan mampu menyangkal keinginannya dan mampu menolak kemauannya, tetapi mengikuti kemauan dan kehendak Tuhan
yang berfirman kepadanya. Setelah Yesus menceritakan ini, Bapak Ibu yang terkasih, 6 hari kemudian, dia ajaklah 3 murid, Petrus, Yakobus, Yohanes, ke suatu bukit yang tinggi, gunung yang tinggi. Hanya mereka berempat di sana, gunung yang tinggi. Memang bagi orang Israel, gunung itu tempat khusus. Bait Allah juga dibangun di atas bukit atau gunung. Musa juga dipanggil menerima firman Tuhan, hukum Taurat, di bukit Sinai atau di gunung Sinai. Sehingga pemazmur juga berseru dalam doanya seperti ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Gunung-gunung yang dipandang. Karena apa? Ada tradisi. Gunung tempat yang tinggi itu sebagai tempat untuk menghadap Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Itulah sebabnya bait suci Yerusalem itu dibangun di atas bukit yang tinggi. Sehingga mereka mendengar suara Allah dari bukit yang tinggi. Mendengar firman Allah dari bait suci yang ditempatkan di bukit yang tinggi. Rupanya di sini ada lagi satu bukit yang tinggi. Cuma tidak disebut namanya. Bukit yang mana? Tetapi yang jelas kita baca di ayat 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Rupanya di atas gunung yang tinggi masih ada yang lebih tinggi lagi. Kalau orang Israel beranggapan bukit tempat bait suci adalah yang tertinggi, masih ada gunung yang lebih tinggi lagi. Di mana Petrus, Yakobus dan Yohanes mendengar suara Allah. Tidak hanya di bukit bait suci mereka mendengar suara Allah, di gunung yang tinggi ini juga mereka mendengar suara Allah. Begitu takut Petrus. Di gunung yang tinggi itu dia melihat tidak hanya Yesus, tetapi juga Elia dan Musa berbicara dengan Yesus. Karena takutnya dan dia tidak tahu apa yang dia lihat, dia berkata kepada Yesus, alangkah bahagianya kami di tempat ini Tuhan, dan biarlah kami bangun 3 kemah untuk kalian, 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ini suatu ide yang lahir dari ketidaktahuan, tapi tetap dia suarakan. Karena dia lihat begitu indah awan, begitu putih pakaian Tuhan Yesus, berkilat-kilat. Dia mau ini terus dipandang, dan hendaklah ada kemah tempat tinggal bagi mereka. Pikiran manusiawi. Kalau ada yang indah, setelah ini kita pegang, kita maui. Suatu Yesus tadi menceritakan, aku mau menderita, dia memprotes. Kan ini semua manusiawi Bapak Ibu. Dan itu dimunculkan oleh Petrus, Rasul Yesus. Begitu juga lah hidup manusia kadangkala, kalau kita mengikuti pikiran kita sendiri, rencana kita sendiri, kalau bisa janganlah aku menderita, kalau bisa janganlah aku memikul beban, kalau bisalah biarlah yang nyaman dan nikmat ku terima. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih itu kadangkala tidak memimpin kita hanya di jalan yang nyaman, tetapi di jalannya, jalan kebenaran, jalan kejujuran, jalan keadilan. Siapa kita rupanya yang berkata jujur tidak akan dibenci orang. Kadangkala kita tidak disukai, tapi Tuhan itu jujur, kita harus katakan yang jujur. Siapa rupanya kalau kita berbicara adil, kadangkala tidak disingkirkan orang, disingkirkan. Tetapi kalau tidak kita lagi yang berbicara keadilan, siapa lagi dunia ini
yang akan mengatakan keadilan. Hanya murid-murid Tuhan Yesus yang diminta Yesus mengikut dia. Katakan kebenaran, katakan kejujuran, katakan keadilan. Jangan hanya berpikir kenikmatan, kenyamanan. Itu nanti pasti Tuhan berikan di sorga, tempat kita yang kekal dan abadi. Tetapi di tengah dunia yang penuh pergumulan ini, dia juga melewati jalan salib. Dia juga melewati penderitaan. Dan semuanya dihadapi dengan tabah. Dimenangkan. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat baju Yesus di bukit itu putih. Bahkan dikatakan tak seorang pun di dunia ini yang bisa mencuci seperti itu pakaiannya, menggelantang bersihnya. Memang di orang Yahudi Bapak Ibu, baju yang putih, baju yang mengkilat itu juga menandakan kebersihan. Jadi ada tradisi di orang Yahudi, kalau Adam itu selalu nampak dalam pakaian putih. Karena Adam dianggap bersih, manusia yang pertama. Tapi dengan melihat Yesus memakai baju yang sangat putih, dan tak seorang pun katanya di dunia bisa menggelantang pakaian seperti putihnya. Yesus jauh lebih bersih, lebih putih daripada Adam. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau Yesus pun mengatakan aku harus mati, harus menderita, sekali-kali bukan karena dia berdosa, sekali-kali bukan karena dia jahat, tapi karena itu kehendak Tuhan. Sesungguhnya dia memakai baju putih yang sangat putih, artinya dia bersih, tidak berdosa. Tapi dia harus rela disalibkan. Sampai sekarang pun orang sulit berpikir, bagaimana ini Tuhan orang Kristen, Tuhan yang disalibkan. Tapi kita dengan tulus memakai salib itu di leher kita, di cincin kita, kita pikul. Tetapi jangan sebaiknya hanya memikul kalung salib, cincin salib, tapi mari kita pikul salib kebenaran, salib kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena itulah yang Tuhan inginkan untuk dilakukan anak-anaknya. Dan di tengah-tengah awan di atas bukit itu, terdengarlah suatu suara yang kita baca Bapak Ibu di ayat 7 sampai 8 seperti ini. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah diutus Bapanya di surga. Bukan kehendaknya sendiri datang ke dunia, tetapi karena diutus oleh Bapa di surga untuk menjadi jalan kebenaran dan hidup, agar orang semuanya berjalan dan mendapatkan hidup di jalan kebenaran. Banyak godaan, banyak yang mengatakan dia kebenaran, banyak yang mengatakan dialah jalan. Tetapi suara di awan itu, di bukit itu, dengan jelas mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Dengarkan artinya ikutilah, percayalah pada dia. Apapun dikatakan dunia, di sana ada jalan, di sana ada kebenaran. Bapa di surga dengan tegas dan jelas mengatakan, Yesus inilah anak yang kukasihi. Jalan hidup dan kebenaran.
ikutilah dia. Jangan ikuti yang lain. Jangan pergi ke jalan lain. Karena Allah Bapa di sorga dengan jelas dan tegas mengatakan, tak seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui Yesus Kristus, anak yang kukasihi. Ini bisa kita baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali tidak melalui aku. Jelas ya jemaat Kristus yang terkasih. Semua orang bisa menerima Yesus adalah jalan dan kebenaran. Tapi kadangkala banyak orang lemah untuk berjalan di jalan kebenaran itu sendiri. Karena apa? Karena tidak selamanya berjalan di jalan kebenaran ini nikmat dan nyaman. Dia menghadapi pergumulan. Dia menghadapi tantangan. Tetapi kita terus dituntun berjalan di jalan yang benar. Jangan beranggapan kalau jalan yang benar, jalan nyaman. Tidak. Jalan yang benar adalah jalan bersama Kristus. Hidup bersama Kristus. Kita juga diminta untuk memikul salib. Menyangkal diri. Artinya tetap kita berjalan dalam pergumulan. Tetapi dimenangkan. Tetapi dikuatkan. Meskipun banyak tantangan dan hambatan. Ini dia rahasia berjalan di jalan kebenaran. Bagaimana dengan kebenaran-kebenaran yang harus kita tempuh di dalam hidup ini? Khususnya minggu ini kita akan menghadapi pemilihan umum. Sebagai warga kerajaan Allah, kita juga warga Indonesia yang harus bertanggung jawab kepada Allah dan juga bertanggung jawab kepada negara kita sendiri. Itulah sebabnya gereja-gereja di Indonesia juga memberikan surat pastoral kepada orang yang percaya, anggota gereja. Yang pertama-tama, sebagai warga negara yang baik, kita lakukanlah hak kita untuk memilih wakil kita dan calon-calon pemimpin kita di negara ini. Karena hak yang kita beri, suara yang kita beri, menentukan bagaimana perjalanan negara yang kita cintai ini, yang kita akui sebagai anugerah Allah kepada kita. Maka untuk menjadi negara adil dan makmur, kita juga harus turut menggunakan hak kita dengan memberi suara. Dan kita laksanakanlah. Dengan apa? Dengan merenungkan firman Tuhan. Tidak melihat karena rupa, karena agama, karena sentimen, bukan. Tapi kita lihat yang kita pilih ini sesuai dengan bimbingan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Ada suatu nats Bapak Ibu yang baik sekali di Alkitab. Bagaimana kita memilih seorang pemimpin. Nats ini perihal mengenai Musa dengan mertuanya Jitro. Yang tertulis pada Keluaran 18 ayat 21. Waktu itu Jethro melihat Musa mempunyai banyak hewan, domba dan yang lain. Dan juga para pekerja. Dan dia juga wakil umatnya menghadap Tuhan. Sehingga Jethro melihat, alangkah capeknya kau mengerjakan ini semua. Alangkah letihnya kau mengerjakan ini semua. Angkatlah pemimpin dari umatmu yang membantu kau. Untuk mengangkat itu, kata mertuanya Jethro kepada Musa, perhatikan 4 hal. Ini dikatakannya pada Kejadian 18 ayat 21.
Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap. Harus kau pilih orang yang cakap, mampu. Jangan hanya pilih orang yang punya ambisi, tapi dia punya kemampuan, punya kecakapan. Dan kemampuan ini dipelajari, tidak datang sendiri. Artinya dia orang yang mau belajar agar punya kecakapan. Orang yang mau mendengar agar dia mempunyai masukan. Itu artinya pilih orang yang cakap. Tidak sekedar yang punya ambisi. Yang kedua, takut akan Allah. Kau pilih orang yang takut akan Allah. Bukan takut kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Bukan takut hilang kekuasaan. Bukan takut kepada manusia. Tetapi dia harus mendahulukan kehendak Allah dalam hidupnya. Kau amatilah siapa mereka itu yang benar-benar takut akan Allah. Yang ketiga, kata Jethro, orang yang dapat dipercaya tidak selalu berubah-ubah pendapatnya, tidak selalu berubah-ubah pandangannya, tapi dapat dipercaya. Sekarang dia katakan A, nanti juga A. Di hari yang akan datang A, kita bisa percaya. Kita tidak dibohongi. Inilah syarat ketiga, kata Jethro. Syarat keempat, membenci suap. Benci kepada pengejaran suap. Orang yang tidak gila harta. Orang yang tidak jatuh kepada keinginan mammon. Inilah pilih. Mampu. Takut akan Allah. Dapat dipercaya. Dan membenci suap. Itulah pilih menjadi pembantumu memimpin umat ini. Ini juga Bapak Ibu surah Alkitab yang sampai kepada kita untuk kita renungkan. Suatu kita sebagai warga negara akan menggunakan hak kita di pemilu ini. Di tanggal 14. Agar negara kita berubah dengan berkat Tuhan. Mari kita mengikuti jalan Tuhan. Mari kita mengikuti suara Roh Kudus. Karena Tuhan itu datang untuk memberikan jalan kepada kita. Kehidupan dan juga kebenaran. Berbahagialah orang yang dituntun Tuhan Yesus. Berjalan di jalan kebenaran, di jalan kehidupan. Tuhanlah menaungi dan menuntun mereka. Kepada Tuhanlah puji dan hormat sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyatakan bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan Engkau adalah anak Allah yang harus kami dengar dan kami ikuti. Karena daripadamu-lah Tuhan jalan keselamatan, jalan kehidupan, dan jalan yang penuh berkat. Alangkah Tuhan kadangkala kami lemah, tergoda seperti Petrus. Memahami jalan Tuhan itu hanya jalan kenikmatan dan kenyamanan. Padahal Tuhan harus melalui jalan kebenaran yang penuh kesulitan, penuh penderitaan. Tetapi Tuhan hadapi dan Tuhan menangkan. Itulah juga Tuhan yang kami renungkan. Agar kami dalam hidup ini hanya jangan memilih yang nyaman dan senang. Tetapi kami memilih jalan Tuhan. Di mana Tuhan menuntun kami. Di mana Tuhan mengajak kami. Ajar kami Tuhan dengan Roh-Mu untuk mengikuti Engkau dan mematuhi Engkau. Karena padamulah kebenaran, keselamatan, dan jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk memberi persembahan pada ibadah minggu kita ini tertulis pada 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
bangkit berdiri. Kita berdoa menyampaikan persembahan kita. Ya Allah Bapa yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itu yang Kau beri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.